Kalau dalam perspektif iman Kristen, mengenai makan daging babi ini memang boleh karena Alkitab katakan bahwa hal kerajaan sorga bukanlah tentang makanan. Pengajaran Tuhan Yesus bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah apa yang masuk, melainkan apa yang keluar dari mulut orang itu. Nah, karena itu teman-teman, beberapa saat yang lalu saya dapat satu video. Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedas. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok, malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, sahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah enak banget. Lo juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana, jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, itemnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malah kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Nah teman-teman, itulah videonya mengenai alasan dari beliau ini makan daging babi. Nah memang hal ini pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, karena ini sebenarnya juga salah satu pertanyaan yang kadangkala diajukan oleh teman-teman kita yang non-Kristen, mengapa orang Kristen itu makan daging babi sedangkan di dalam perjanjian lama itu ada jelas larangan bahwa tidak boleh dimakan. Nah karena itu teman-teman, saya sudah pernah bahas mengenai hal itu sekitar berapa ya, 3 bulan yang lalu saya pernah, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya pernah bahas mengenai dasar-dasar pemikiran berbasiskan pada Alkitab mengenai mengapa pada akhirnya daging babi ini boleh dimakan. Nah yang mesti diingat bahwa mengenai aturan untuk daging babi ini salah satunya tidak boleh dimakan dalam kitab perjanjian lama, khususnya dalam kitab Taurat. Nah mengenai Taurat ini terbagi dalam 3 peraturan. Pertama adalah peraturan yang bersifat sivil, kemudian peraturan yang berkaitan dengan moral, kemudian terakhirnya adalah peraturan yang berkaitan dengan seremonial. Nah teman-teman, kalau berbicara tentang peraturan sivil, yaitu berlaku untuk bangsa Israel pada zaman itu, karena kita di Indonesia nggak bisa terapkan itu kan. Di Indonesia kita sudah ada aturannya sendiri yang menjadi pedoman bagaimana kita harus hidup. Nah kemudian kalau peraturan moral ini berkaitan dengan apa yang baik, apa yang tidak. Salah satu diantaranya tentang menghormati orang tua, sayang terhadap sesama atau peduli terhadap sesama. Dan kemudian peraturan seremonial itu berkaitan dengan kegiatan keagamaan di konteks Israel. Salah satu diantaranya adalah mengenai apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Salah satunya sebagaimana tadi sudah disampaikan. Tetapi sebagaimana Alkitab di dalam perjanjian baru katakan bahwa mengenai hal kerajaan sorga itu bukanlah tentang makanan dan minuman, dan juga Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa yang menajiskan seseorang itu bukan apa yang masuk, melainkan apa yang keluar dari mulut. Nah teman-teman, mungkin nanti akan ada yang bilang, oh berarti Alkitabnya orang Kristen ini dong direvisi atau diubah-ubah ya maknanya. Bukan seperti itu. Setiap hal yang tercatat di dalam Alkitab tak semata-mata semuanya harus dilakukan di konteks sekarang. Setiap peraturan yang ada dalam Alkitab itu kadangkala diterapkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Bukan berarti diubah-ubah. Oleh sebab itu dalam mengaplikasikannya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan konteksnya. Jadi tidak semata-mata lalu langsung dilakukan semuanya. Sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa
apa yang menajiskan seseorang pada dasarnya sebenarnya bukan yang masuk ke dalam mulutnya, karena itu pada akhirnya akan terbuang, tetapi melainkan apa yang keluar dari mulut. Karena Alkitab katakan bahwa apa yang kita ucapkan ini ya ekspresi dari hati. Itu ya teman-teman. Jadi saya sudah bahas lengkapnya, ini saya hanya mengingatkan saja mengenai beberapa dasar pemikiran yang berbasiskan pada Alkitab terkait dengan mengapa orang Kristen itu sampai sekarang ini makan daging babi. Memang ada juga beberapa orang Kristen yang tidak makan daging babi karena faktor kesehatan. Teman saya ada yang nggak makan daging babi karena menjaga kesehatan, jadi beliau tidak makan. Dan ada juga teman-teman yang lain malah yang justru ikan nggak mau makan. Saya ada teman yang nggak mau makan ikan. Oke teman-temannya, jadi itu saja untuk segmen ini. Dan kalau kalian ada video-video yang mau kita bahas, silahkan kalian share. Tetapi beda sih ya, alasan beliau tadi kan sebagaimana sudah disampaikan, mau makan daging babi ini kan bukan karena apa-apa, bukan karena alasan teologis, tapi tadi kan beliau ini ada satu frase yang beliau sampaikan tadi ini, katanya ya tahu sendirilah keadaan kita di sini, jadi nggak usah malu kalau makan daging babi. Ya mungkin beliau ada satu pertimbangan, ada satu kondisi yang saya secara pribadi nggak tahu apa itu, tapi yang saya tahu sebagaimana beliau sudah sampaikan bahwa daging babi itu lebih enak dibandingkan dengan daging sapi atau kambing. Ya memang benar sih teman-teman. Saya sudah makan daging sapi, kalau dibandingkan dengan daging babi memang lebih enak daging babi. Kecuali ya, bukan kecuali sih. Yang saya suka kalau daging sapi ini dibuat misalnya kikil di rumah makan Padang ya. Di rumah makan Padang itu kalau misalnya ada kikil saya suka. Ya mungkin teman-teman ada yang suka kikil ya kalau makan di rumah Padang. Ya mungkin teman-teman ada yang suka. Tapi lebih kalau daging babi ini enaknya memang kita jadi cerita ya. Saya jadi cerita jadi. Kalau daging babi ini memang pada dasarnya lebih enak, mau diapain aja dibuatnya. Dipanggang bisa, digoreng bisa, dirica bisa nggak ya? Kalau orang Manado kan suka yang rica-rica ya. Dirica bisa, apalagi ya. Ya mau diapain, mau dibikin jadi sate juga kayaknya bisa. Oke teman-teman, apalagi kalau bikin sei. Nah, ini yang dari NTT ya. Yang dari Kupang, beberapa waktu yang 3 bulan yang lalu saya ke Kupang, kalau makan daging sei itu aduh mantap sekali. Oke teman-teman, sekian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.